Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar surah An-Nas ya. Surah An-Nas ini ketika kalian buka Al-Quran itu berada di paling akhir. Kalau membuka Al-Quran di paling akhir itu ada surah An-Nas, pasti ketemu ya. Nanti bisa dibuka sendiri Qurannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, demikian doa kita semoga diterima oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajarannya, jadi yang diharapkan nanti siswa setelah kalian mempelajari pembelajaran tentang surah An-Nas, nanti diharapkan kalian apa? Dapat melafalkan surah An-Nas dengan baik dan benar. Terus yang kedua, nanti kalian harus mampu menghafalkan surah An-Nas dengan baik dan benar. Jadi dua hal ini diharapkan nanti kalian dapat mencapainya. Haruskah kita mengaji? Yo, siapa yang tidak pernah ngaji? Di TPQ, di Madin, atau di rumah sama orang tua, atau sama guru ngaji yang lain. Ada enggak? Yang sudah ngaji berarti sudah pinter, bagus ya. Yang belum ngaji diusahakan besok mulai ngaji ya. Bilang sama ibunya, kalau bisa nanti langsung ya ngaji. Supaya apa? Supaya kita bisa membaca Al-Quran, bisa sholat dengan baik, bisa beribadah dengan baik. Kalau ibadah kita baik, besok akan masuk ke surga. Enak kan? Iya. Makanya kita harus ngaji ya, jadi belajar sekolah pagi dan sekolah sore atau malam. Nah, jadi ilmu umumnya bisa, ilmu agama juga harus bisa, jangan sampai ketinggalan. Harusnya kita ngaji? Ya harus ya. Jadi belajar Al-Quran, belajar yang lain ya, belajar hal-hal yang baik itu hukumnya wajib. Wajib itu apa? Ya, siapa yang tahu? Wajib itu apabila kita lakukan berarti mendapat pahala. Kalau ditinggalkan akan mendapat dosa. Jadi kita belajar, ya, belajar membaca, belajar menulis, belajar menghafal, ya, itu harus kita lakukan. Kalau tidak, kita tidak mau belajar, ya, kita sekolah, tapi sampai sekolahan hanya bermain, sampai tempat ngaji hanya bermain, nah, itu tidak boleh, itu malah berdosa. Karena apa? Karena berbohong pada orang tua. Bilangnya dari rumah mengaji, bilangnya dari rumah mau sekolah, belajar, minta uang jajan. Ternyata di sekolah cuma jajan tok, ya.
jajan saja, nggak mau belajar. Nah, itu yang dosa. Terus hal-hal yang harus kita lakukan, ya yang harus kita pahami ketika mengaji. Baca Al-Quran apa aja? Satu, tartil ya. Tartil di sini dapat diartikan sebagai perlahan-lahan. Jadi mengaji, membaca Al-Quran tidak usah tergesa-gesa. Ya. Yang penting apa? Perlahan-lahan tapi benar. Ada yang dibaca panjang ya panjang, dibaca pendek-pendek, dibaca dengung-dengung, dibaca jelas-jelas lah. Jadi bacanya perlahan-lahan, nggak usah cepet-cepetan ya. Nanti nggak mudeng, nggak yang menyimak, nanti nggak bisa ya, nggak jelas. Yang perlu diperhatikan yang kedua itu tajwid, tata cara membaca Al-Quran. Jadi di sini dalam Al-Quran itu ada aturannya sendiri. Ketika ada nun sukun nanti ya, kalau sudah besar kalian, ada nun sukun bertemu ba misalnya, cara bacanya gimana, nanti ada. Nah, terus kalau ada nun sukun bertemu alif, cara bacanya gimana, nah itu nanti dijelaskan ketika kalian sudah jilid 4 sudah ada itu. Jadi membaca Al-Quran pun ada aturannya, ada tata caranya, tidak asal-asalan. Seperti itu ya. Selanjutnya, makhraj. Ya. Makhraj ini tempat keluarnya huruf. Jadi keluarnya di mana? Di pintu? Ya enggak. Tempat keluarnya huruf ketika kita membaca itu ada yang di ujung lidah, ada yang di tenggorokan, nah, seperti itu beda-beda. Ada yang di tepi mulut, ada misalnya membaca sa, nah itu lidahnya harus digigit sa, nah, nggak boleh sa, nanti sama nanti shin, beda lagi ya. Jadi kalau sa nanti lidahnya digigit tapi gigitnya pelan dan kencang-kencang sakit nanti ya. Makhraj. Selanjutnya ya, ketika membaca Al-Quran harus ya sebaiknya ya bukan ya, diawali membaca ta'awudz. Ta'awudz ya. Apa itu ta'awudz? Baca itu loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz seperti itu ya. Kalau membaca basmalah ya tidak harus membaca basmalah. Karena apa? Ada surat ya yang malah tidak diperbolehkan membaca basmalah di awal surah. Contohnya itu apa? Surah At-Taubah. Ya nanti bisa besok dipelajari lagi ya. Surat At-Taubah dicari gak apa-apa di Al-Quran. Ada nggak surat At-Taubah itu? Di situ tidak dituliskan basmalah di awal, tidak tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu diawali dengan membaca ta'awudz. Ya, paham ya? Mari ya kita ayo membaca surah An-Nas ya. Nanti Pak Guru membaca, nanti anak-anak bisa mengikuti. Kita baca dari ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk, sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjutnya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Binnya dengung ya. Bin nas. Ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas.
nas. Kita lanjut ayat kedua. Malikin nas. Ya sama ya. Kinnya dengung juga. Malikin nas. Ya lanjut ayat ketiga. Ilahin nas. Ya kita ulang lagi. Ayat ketiga. Ilahin nas. Kita lanjut ayat keempat. Minnya dengung ya. Min syarril. Jadi dengung. Min syarril. Ya. Min syarril waswasil khannas. Ya. Dengungnya min sama khannas. Ya. Dengung aja dua ya. Min syarril waswasil khannas. Kita lanjut ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi syuturin nas. Kita ulangi lagi sama-sama ya. Alladzi yuwaswisu fi syuturin nas. Ayat terakhir. Ya, ini ada dua yang dong ya, yang nun tasdid. Jinnati sama wan nasi. Ya. Minal jinnati wan nas. Ya, kita ulang lagi. Minal jinnati wan nas. Ya, itu merupakan 6 ayat dari surah An-Nas ya. Kalian nanti bisa mengulangi lagi membacanya ya supaya lancar, bisa-bisa malah menjadi hafal. Ya seperti itu ya. Kita ulang dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Mari sama-sama membaca surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syuturin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Ya. Nanti kalian dapat mengulanginya sendiri ya. Kita lanjutkan. Untuk ya, menghafal surah An-Nas tadi kalian bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, murojaah itu mengulang-ulang seperti tadi. Kamu baca surat An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6. Diulang terus, nah nanti lama-lama akan menjadi hafal sendiri. Ya. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali belum hafal, diulang lagi sampai 10 kali. Ya nanti lama-lama akan menghafal sendiri. Itu metode teknik murojaah. Teknik yang kedua itu namanya tazkirah. Ya, tazkirah itu mengingat per ayat. Jadi kalau misalnya qul a'udzu birabbin nas. Nah, kamu ulangi lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Terus ditutup bukunya. Baca qul a'udzu apa ya? Kalau lupa dibuka bukunya lagi. Oh, qul a'udzu birabbin nas. Nah, tutup lagi bukunya. Nah, seperti itu. Sampai ayat ke-6. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bebas untuk menghafalnya seperti apa. Di sini tugas kalian itu menghafal surah An-Nas. Boleh tadi dengan dua teknik tadi, pilih salah satu. Ya. Nanti setelah hafal, nanti kalian dapat merekamnya dan mengirimkan lewat WA. Seperti itu ya tugasnya ya. Kalian menghafal surah An-Nas. Sudah paham ya? Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.